Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa lagi di pagi yang indah ini. Kita akan mulai ibadah kita akan bersama-sama berdoa karena Allah mengasihi kita akan mengucap syukur padanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami yang menjagai kami, Engkau Allah kami yang memberkati kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Kau beri kami sukacita. Bapa, kami akan memuji memuliakan namamu di dalam ibadah ini. Bapa, berkati kami, beri kesehatan kekuatan, beri sukacita. Para pelayan kami serahkan ke dalam tanganmu. Bapa memimpin memberkati. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Bahkan jalannya firman Tuhan, Bapa yang memimpin, Bapa yang memberkati. Kami menyerahkan semua di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa lagi di ibadah online Minggu 8 November 2020. Kita mau siapkan hati kita. Seburuk apapun keadaan kita saat ini, seberat apapun permasalahan yang sedang kita hadapi, janganlah takut. Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan mengerti harapan kita, pergumulan kita, seru doa kita. Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan selalu ada di setiap perjalanan hidup kita, menolong kita, menopang kita dimanapun kita berada saat ini. Saat ini kita mau siapkan hati kita. Hatiku tenang Tuhan berada di dekatmu. Ku mau menyembahmu Yesus. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu
sanggup lagi Tuhan. Tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku merasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, penyertaan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat Tuhan. Syukur Yesus. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Setiap orang percaya katakan amin. Kita mau merayakan kemenangan kita. Tuhan begitu mengasihi kita, Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita tetap yang terhebat. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya, bandingannya. Ku mau dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu, setia, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa siapa yang hebat, bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertahta atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, dulu, sekarang, sampai selamanya. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Karya termegah, tiada bandingannya. Ku mau dekap kasih-Mu Tuhan, dekap kasih-Mu, setia menjagaku, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa,
kita. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku mau rasakan kehadiran-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Syukur Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ini iman kami Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sukacita terjadi di sini. Sukacita terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kemenangan-Mu terjadi di sini Tuhan. Sukacita melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, Kau Anakku yang ajaib. Syukur Tuhan. Shalom, selamat pagi. Setelah kita menyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan sama-sama konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kami bawakan di Segoro Ijo Resto, daerah Kemuning. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah izinkan kami untuk menyanyi bersama
di dalam ibadah online pagi ini. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami satukan hati supaya fokus. Kami siapkan hidup kami agar menjadi tanah yang subur. Benih firman Tuhan tertabur dan tumbuh di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu pun siap untuk mewartakan Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pagi ini, hidup di tengah badai. Badai pandemi belum kunjung surut, sehingga efek dari badai pandemi makin terasa. Contohnya, pekerjaan mulai terasa seret. Anak-anak sekolah mulai bosan dengan pelajaran daringnya. Dan orang tua mulai pusing karena harus menjadi guru dari setiap anak-anaknya. Tetangga-tetangga lingkungan mulai mengeluh tentang ekonomi yang mulai seret ini. Lalu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita juga akan mengeluh seperti bangsa Israel di padang gurun yang dicukupi makan oleh Tuhan, dicukupi minum oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit. Bahkan Tuhan memberikan perlindungan dengan tiang awan dan tiang apinya. Makanan cukup, minuman cukup, tidak ada penyakit, tapi keluarnya selalu ada. Apakah anak Tuhan juga seperti itu? Anak Tuhan yang mampu menghidupkan firman Tuhan akan tetap menjadi saksi, tetap hidup sukacita di tengah badai pandemi ini, ataupun di tengah badai-badai yang lain. Bagaimana cara menghidupkan firman Tuhan? Kita harus percaya total bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Dan tidak hanya sekedar diucapkan, melainkan firman Tuhan itu harus diterapkan di dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita buka Yosua 1 ayat 8. Kita buka Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saat Yosua diangkat menjadi pemimpin Israel untuk menggantikan Musa, Yosua mengalami ketakutan yang luar biasa. Yosua menghadapi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka demo, bangsa yang suka mencaci maki, bahkan tidak segan-segan akan merajam batu. Maka hatinya mulai kecut. Lalu bagaimana Tuhan melihat kegalauan hati Yosua? Yosua yang pada saat itu terserang badai, Tuhan hadir. Tidak untuk mengalahkan badai, tetapi Tuhan mengizinkan Yosua berada di tengah badai, namun tetap menjadi saksi Tuhan. Dengan cara, renungkanlah firman Tuhan, serta gunakanlah firman Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Orang yang merenungkan firman Tuhan dan menggunakan firman Tuhan pasti hidupnya hati-hati. Hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berpikir, hati-hati dalam bertindak. Mengapa demikian? Karena
firman Tuhan itu mampu mengubah hidup manusia. Firman Tuhan itu berguna untuk mengajar. Firman Tuhan itu berguna untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu berguna untuk memperbaiki kelakuan. Bahkan firman Tuhan itu berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang mau belajar firman Tuhan, hidupnya pasti hati-hati. Sehingga di tengah badai pun mereka tidak akan mengeluh. Karena keluhan tidak akan menjadi jawaban untuk menikmati badai di tengah pandemi. Kita akan dapat hidup di tengah badai jika kita menerapkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala keadaan, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maka bangkitkanlah dan tumbuhkanlah penyertaan Tuhan. Sekali lagi, bangkitkanlah dan tumbuhkanlah penyertaan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Dengan cara tampil sukacita walau dalam keadaan badai. Membangkitkan dan menumbuhkan penyertaan Allah dengan selalu berdoa. Karena doa itu nafas hidup kerohanian orang percaya. Badai tidak akan menenggelamkan kita jika kita mampu mengucap syukur. Ini hal yang paling sulit. Karena biasanya badai itu membuat lingkungan tambah ngeri. Nah, mampukah kita melihat lingkungan yang ngeri lalu kita mengucap syukur? Ini merupakan tantangan. Kalau firman Tuhan tebal di dalam hidup kita, firman Tuhan kuat di dalam hidup kita, di tengah kengerian pun kita mampu bersyukur. Karena ini merupakan pelajaran yang harus kita lakukan. Hidup di tengah badai akan menunjukkan kualitas kekristenan kita. Jika kita berani menggunakan firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan hanya ngomong firman Tuhan ya dan amin, tapi jadikanlah firman Tuhan itu. Karena firman Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Kualitas hidup akan makin meningkat jika di tengah badai kita masih bisa bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Yosua 1 ayat 8 merupakan jawaban bagaimana hidup di tengah badai, karena hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita dapat tetap berjalan walaupun kita dikelilingi oleh badai. Yosua 1 ayat 8 mengatakan di tengah badai pun orang percaya akan tetap beruntung dan berhasil. Mengapa demikian? Di tengah badai inilah penyertaan Tuhan akan makin luar biasa. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab justru di tengah kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Di tengah badai pandemi, tidak ada orang yang tidak takut. Dan ini merupakan ujian bagi anak Tuhan. Mampukah kita menerima kasih karunia Tuhan dan menerapkannya?
sehingga muncul ketenangan hidup dan menerapkannya. Apa yang diterapkan? Hidup dalam sukacita. Mampukah kita, anak Tuhan, di tengah pandemi ini tetap berdoa? Dan mampukah kita di tengah seretnya ekonomi ini mengucap syukur? Perintah Tuhan, kita mampu hidup dalam badai asal kita berani menerapkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan membuat kita hidup hati-hati, sehingga di tengah pandemi kita mampu memunculkan hidup penuh sukacita, tetap berdoa, dan selalu mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Firman-Mu telah kami sampaikan, dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Di tengah badai kita tetap mampu berjalan, karena firman-Mu menerangi kami, dan firman-Mu memberi kekuatan pada kami. Di tengah badai kami mampu bersukacita, kami mampu tetap berdoa, bahkan kami mampu mengucap syukur, karena penyertaan-Mu luar biasa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti online, ataupun jemaat online yang masih mencintai GBS Haleluya Palur, mari kita berdoa, kita doakan supaya ibadah online ini terus dapat berjalan. Karena ibadah online ini dapat merupakan sarana kesaksian bagi kita, di mana kita dapat memberitakan Injil di tengah-tengah suasana pandemi ini. Dan yang kedua, mari kita mengikuti pesan Ibu, tetap menggunakan masker, tetap jaga jarak, dan juga cuci tangan kalau kita masuk ke rumah masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, Engkau telah berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tibalah saatnya kami akan menyelesaikan ibadah kami. Namun kami masih berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolong Tuhan, di tengah COVID ini Engkau berikan kuasa Roh-Mu, sehingga bangsa dan negara kami tetap tenang, bahkan kuat, bahkan pandemi ini dapat segera berakhir karena kami memiliki kekuatan di dalam nama-Mu. Engkau berkati Pak Jokowi, supaya Pak Jokowi tetap Engkau berikan hikmat marifat-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami, memberikan instruksi supaya bangsa dan negara kami tetap tenang. Kau berkati para menteri, para gubernur, para bupati wali kota, para camat lurah, para RW RT, Kau berkati, sehingga mereka mampu untuk menerima instruksi dari atasan dan mampu diterjemahkan untuk menenangkan masyarakat luas. Terima kasih Bapa, Kau tetap menyertai dan memberkati bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang sakit pengapuran, untuk Pak Paulus Sugito yang minta kekuatan, untuk Pak Sarjianto yang minta ketajaman mata, untuk Ibu Suharsi yang minta pemulihan, bahkan untuk anak kami Octavianus Hendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Maka sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. 5 saudara kami dijawab dan diberkati. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Endro, berdoa untuk Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Doner, Pak Sarjono. Jamah Tuhan dengan urapan kuasa-Mu, sehingga mereka pun dijamah dengan kesembuhan yang sempurna.
Terlebih kami berdoa untuk Agusta Tuhan, yang saat ini sakit. Jamah Tuhan, bahwa bilur-Mu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Agusta telah disembuhkan. Kami juga berdoa untuk Bu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Erna, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, Naomi dan Feni. Mereka pun membutuhkan kekuatan dari Engkau. Iman mereka Kau tumbuhkan sehingga kesembuhan yang Tuhan berikan dapat dinikmati karena Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus mereka telah dipulihkan. Tibalah saatnya kami akan meninggalkan ibadah online ini. Tuhan berkati dan Tuhan pimpin kami. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.